Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya James Mesak dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita pagi hari ini berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab dan kita sudah memasuki ke seri yang ke-48, di mana hari ini kita akan mendengar kisah tentang Nabi Hosea. Nama Hosea merupakan nama yang cukup umum karena paling tidak ada 4 orang berbeda yang bernama Hosea, yaitu Yosua, Hosea bin Nun, terdapat dalam Bilangan 13 ayat 8 dan 16. Lalu Raja Hosea ada di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 1, 3, 4, dan 6. Lalu Hosea ayah dari Asaria, 1 Tawarikh 27 ayat 20, dan Nabi Hosea ada di dalam kitab Hosea. Yang kita bahas hari ini adalah Nabi Hosea, di mana Nabi Hosea merupakan salah seorang dari ke-12 nabi kecil dalam Perjanjian Lama yang menuliskan kitab Hosea. Nama Hosea sendiri berarti keselamatan ada pada Tuhan, atau Tuhan adalah keselamatan. Hosea adalah anak dari Beeri, yaitu seorang nabi Allah di Israel yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi kalau kita baca dalam Hosea 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Sehingga menurut kitab Hosea, jelas bahwa ayah dari Hosea adalah Beeri. Nah, kita melihat bahwa di dalam tradisi Yahudi mengatakan bahwa Nabi Hosea ini mengucapkan sejumlah kata-kata nubuat. Nah, dan ini tercatat di dalam kitab Hosea. Tetapi ayah dari Hosea, yaitu Beeri, memang menjadi nabi Allah, tetapi tidak banyak mengucapkan kata-kata nubuat, sehingga tidak cukup untuk dijadikan satu kitab tersendiri. Tetapi tercatat bahwa nubuat dari Beeri itu tercatat di dalam kitab Yesaya ayat 19 dan 20 dari pasal 8. Nah, memang kita tidak bisa menemukan kisah kehidupan lengkap dari Nabi Hosea, tetapi kita bisa belajar kehidupan Nabi Hosea dari kitab yang ditulisnya, yaitu kitab Hosea, di mana kitab Hosea ini memiliki satu tema, yaitu hukuman dan kasih penebusan Allah, yang diperkirakan tahun penulisannya adalah tahun 715 sampai 710 sebelum Masehi. Nama Hosea bin Beeri sendiri tercatat 6 kali di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Hosea dan kitab Roma. Nah, sekarang kita akan membahas kehidupan tentang Nabi Hosea itu sendiri. Nabi Hosea melaksanakan tugas kenabiannya sekitar tahun 750 sebelum Masehi, seperti yang tercantum dalam Hosea 1 ayat 1, yaitu Nabi Hosea berkarya pada masa yang sama dengan Nabi Amos dan Yesaya. Dan Nabi Hosea bertugas di kerajaan utara.
Karena Nabi Hosea diam di Israel, di kerajaan utara. Dan dalam kisahnya, Nabi Hosea ini bernubuat kurang lebih selama 50 tahun. Jadi pelayanannya terjadi selama generasi terakhir kerajaan utara. Diperkirakan pada akhir masa pemerintahan Raja Yerobeam II sebelum serangan bangsa Asyur yang mengakhiri kerajaan Israel itu. Ada di dalam Hosea 8 ayat 9. Nah, di sini kita melihat bahwa pelayanan Hosea memang terjadi di kerajaan utara setelah pelayanan dari Nabi Amos, Nabi Yehuda yang juga bernubuat kepada Israel. Di sini kita melihat bahwa memang seluruh berita nubuat dari Nabi Hosea dialamatkan ke kerajaan utara. Dan kita bisa lihat bahwa Nabi Hosea adalah penduduk Israel, bukan Yehuda. Dan ia bernubuat kepada bangsanya sendiri. Dan ini tampak sekali di dalam acuannya kepada Israel atau Efraim, dua sebutan yang terkemuka bagi kerajaan utara, serta Samaria, ibu kota kerajaan utara. Jadi kepada Raja Israel di Samaria yang dituliskan sebagai Raja kita dalam Hosea 7 ayat 5. Dan memang memberikan perhatian yang sangat dalam terhadap kebobrokan rohani, moral, politik, dan sosial di Israel. Pada saat pelayanan Hosea menjadi seorang nabi, kerajaan utara sedang mengalami kemakmuran yang sangat besar dan perluasan wilayah karena kemerosotan dari kerajaan Aram dan Moab yang mengakibatkan kerajaan utara ini menguasai sebagian besar jalur perdagangan timur barat di kawasan tersebut. Tapi sayangnya kerajaan utara, kerajaan Israel ini menjadi pusat penyembahan patung emas yang didirikan sebelumnya di kota Betel dan Dan. Dan ini yang menyebabkan penyembahan-penyembahan dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak bermoral masuk ke dalam kerajaan Israel, yaitu penyembahan kepada Dewa Baal dan Asitoret. Terdapat dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 32, lalu juga ditulis dalam kitab Hosea 2 ayat 13. Kita baca, dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-anting dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi memang pada masa itu Dewa Baal adalah salah satu dewa yang disembah. Dan kalau kita melihat kisah Nabi Hosea yang tertulis dalam kitab Hosea, kita bisa melihat bahwa memang pelayanan daripada Hosea ini bisa dikatakan dia menubuatkan kondisi bangsa Israel dan hubungannya dengan Tuhan melalui kehidupan pernikahan pribadinya. Sehingga di dalam pasal 1 ayat, di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3 di dalam kitab Hosea, ini menerangkan tentang pernikahan Hosea dengan Gomer. Kita baca dalam Hosea 1 ayat 2 sampai 3 ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ayat 3, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Bahkan saat hubungan antara Nabi Hosea dengan Gomer melahirkan anak-anak mereka pun menjadi tanda-tanda nubuat bagi bangsa Israel, di mana kita melihat bahwa anak yang pertama, putra sulung dari Nabi Hosea, tertulis dalam Hosea 1 ayat 4. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Jadi pada saat nama anak itu diberi Yisrael, yang berarti Allah menabur, pada saat itu Allah tidak hendak menaburkan berkat, tapi justru memberikan hukuman kepada Yehu dan keturunannya, para raja Israel itu. Lalu hubungan antara Hosea dan Gomer melahirkan anak yang kedua. Dan kita baca dalam Hosea 1 ayat 6. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu,
sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Jadi anak kedua dari Hosea berarti memang tidak disayang, melambangkan bahwa Tuhan tidak lagi menyayangi kaum Israel, bahkan Tuhan tidak akan mau mengampuni mereka. Dan selanjutnya lahirlah anak ketiga dalam Hosea 1 ayat 9. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan, sehingga anak ketiga, laki-laki yang dilahirkan oleh Gomer, diberi nama Lo-ami, yang diterjemahkan sebagai bukan umatku. Karena memang bangsa Israel meninggalkan Tuhan, sehingga dikatakan bahwa bangsa Israel bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Di sini kita melihat bahwa istri yang dikawininya sebagai seorang perempuan sundal melambangkan bangsa Israel yang menjauhi Allah. Bahkan anak-anaknya, ketiga anak dari Hosea dan Gomer pun memiliki arti tanda nubuat bagi bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. Dan kasih Hosea yang tekun kepada istrinya yang berzina itu, yang melakukan perbuatan kecemaran itu, melambangkan kasih Allah kepada bangsa Israel. Dalam Hosea 3 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Dan dinyatakan memang bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi bangsa Israel. Dan ini dinubuatkan dengan tindakan dari Hosea yang mengasihi istrinya. Dan karena Hosea mengasihi istrinya, ada masa-masa di mana Gomer direndahkan untuk melambangkan rasa malu dan hukuman atas Israel, yang bisa kita baca dalam pasal 8 sampai pasal 10. Lalu perbuatan Hosea yang menebus Gomer dari pasar budak, terdapat dalam Hosea 3 ayat 1 sampai 5, itu melambangkan keinginan dan rencana Allah untuk memulihkan Israel di masa depan. Ini kita bisa baca lengkapnya di dalam Hosea 11 ayat 1 sampai dengan Hosea 14 ayat ke-10. Dan hubungan antara Hosea dan istrinya melambangkan satu pengalaman yang mengajak orang-orang Israel untuk bertobat dan kembali dari perzinahan rohani yang dilakukan pada masa itu, yaitu penyembahan kepada berhala, membelakangi Allah. Tetapi Allah juga berjanji karena kasih Allah yang setia, kemurahan Allah yang luar biasa akan memulihkan dan pemeliharaan serta berkatnya atas bangsa Israel akan dinyatakan kembali. Dan ini tertulis dalam Hosea 11 ayat 8 sampai 9. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Dan kita melihat bahwa kata-kata yang tertulis dalam kitab Hosea juga digunakan beberapa kali, disebutkan beberapa kali dalam perjanjian baru. Bisa dibandingkan antara Hosea 6 ayat 6 dan Hosea 12 ayat 6 dengan Matius 9 ayat 13 dan Matius 12 ayat 7. Saya bacakan firman Tuhan begini. Hosea 6 ayat 6, sebab Allah menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 12 ayat 6, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Dibandingkan dengan Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lalu Matius 12 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Lalu juga bisa dibandingkan antara Hosea 10 ayat 8 dengan Wahyu 6 ayat 16. Dalam Hosea 10 ayat 8, bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya.
Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhilah menimpa kami. Wahyu 6 ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi melalui kisah Hosea, mari kita mengambil satu kesimpulan, satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa keberanian dan kesungguhan Hosea sebagai seorang nabi dalam menyuarakan nubuat kepada bangsa Israel, dan panggilannya sebagai nabi Allah untuk menyatakan kebenaran dengan berani di depan bangsa Israel, bahkan kerelaan hati dan kesungguhannya menjadi contoh hidup nyata bagi bangsa Israel. Integritas pelayanannya, di dalamnya terdapat kesetiaan, ketaatan, kesungguhan, kerelaan hati, serta pengorbanan yang total untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Hosea, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan menjadikan dirinya sebagai contoh bagi bangsa Israel. Ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dalam kisah Hosea ini kita melihat bahwa kita pun harus bisa menjadi seperti Hosea rohani, di mana pengiringan kita akan Tuhan, iman kita, kesungguhan kita mengikut Tuhan harus diikuti dengan ketaatan, kesetiaan, kerelaan hati, dan pengorbanan yang sungguh-sungguh untuk kita pun menjadi berkat dimanapun kita berada, supaya Tuhan memakai dan menggunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dari pengalaman kisah hidup Hosea yang kita dengar hari ini, membuat kita bisa berkata bahwa Hosea adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.